Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan saya Rijali Rahman di dalam channel Kitab Terjemah yang akan membacakan kisah-kisah ataupun terjemah-terjemah dari sebuah kitab, teman-teman. Ya. Tapi sebelum itu kita seperti biasa marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meyakini bahwa kesuksesan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat yaitu dengan mengamalkan agama secara sempurna, yaitu dengan mengikuti jalannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan lagi kisah dari sahabat radhiyallahu anhum, yaitu semangat pada masa anak-anak sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum saya lanjutkan ke cerita ini, baiknya kita ketika dalam majelis selalu dalam keadaan wudu yang terjaga agar kita mendapatkan keberkahan dalam menuntut ilmu agama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ke-17, kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menghafal hadis. Ya. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma adalah seorang sahabat yang ahli ibadah dan zuhud. Setiap hari ia mengkhatamkan satu Al-Quran dan semalam suntuk ia sholat malam, lalu pada siang harinya berpuasa. Nabi SAW pernah memperingatkan kepadanya karena ia terlalu banyak bermujahadah dalam ibadah. Artinya mujahadah ini bersungguh-sungguh ya dalam beribadah. Beliau bersabda, jika kamu terus berbuat demikian badanmu akan melemah. Mata yang semalam suntuk tidak tidur dapat menyebabkan sakit mata. Badan ada haknya, keluarga ada haknya, dan tamu-tamu ada haknya. Artinya harus membagi waktu, ya, harus membagi waktu. Maksud Rasulullah SAW ini. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bercerita, biasanya aku dapat mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Lalu Nabi SAW menasihatku, khatamkanlah Al-Quran sekali sebulan. Lalu aku meminta, ya Rasulullah, izinkanlah aku memanfaatkan ya kekuatan dan masa mudaku ini dengan banyak beribadah. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik, khatamkanlah setiap 20 hari sekali. Ya, negosiasi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahutku, itu masih sedikit ya Rasulullah. Aku terus meminta izin agar boleh memanfaatkan kemudahan dan kekuatanku dalam beribadah. Setelah meminta izin terus-menerus, akhirnya beliau mengizinkan aku untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Jadi 3 hari sekali ya Abdullah bin Amr ini mengkhatamkan Al-Quran ya, padahal Rasulullah SAW telah memperingatkannya, tapi karena semangatnya untuk mengamalkan agama dan membaca Al-Quran, maka dia lakukan itu ya selama 3 hari itu 1 kali khatam ya. Kebiasaan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang lainnya adalah bahwa ia sering menulis sabda Nabi SAW untuk dihafal, sehingga banyak kumpulan hadis Nabi SAW yang ditulis olehnya, dan kumpulan itu diberi nama Shadiqah ya, Shadiqah. Ia berkata, apapun yang aku dengar dari Rasulullah SAW langsung aku tulis agar aku dapat menghafalnya. Banyak orang melarangku dengan berkata, Rasulullah juga manusia yang kadang kala marah, dan dengan kemarahannya itu beliau mengatakan sesuatu. Beliau kadang kala bercanda atau bergurau. Ya, sebaiknya engkau jangan menulis setiap sabda beliau. Akhirnya aku tidak menulisnya lagi. Suatu ketika hal itu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW dan beliau menjawab, teruslah menulis demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Dari mulut ini dalam keadaan marah atau senang, tidak lain yang terucap adalah yang hak, artinya yang benar ya. Nah, ini sudah kelihatan, terdapat dalam riwayat Musnad Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Faedah, walaupun Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu seorang ahli ibadah dan zuhud, ia sanggup menulis sabda-sabda Nabi SAW sebanyak ucapan Abu Hurairah radhiyallahu an di antara para sahabat.
Tidak ada yang melebihiku dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW kecuali Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sebab ia selalu menulis apa saja yang disabdakan Nabi SAW. Sedangkan aku tidak menulis. Dari sini dapat diketahui bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sebenarnya lebih banyak daripada yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jika pada zaman ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling banyak dijumpai, hal itu disebabkan beberapa hal. Sebagai pelajaran bagi kita adalah bahwa pada zaman itu walaupun sibuk beribadah, ternyata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sempat meriwayatkan banyak hadis. Ya, jadi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini dapat menjadikan kita pelajaran dan kita bisa mengamalkan dan juga bisa menyampaikannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.